Ini syuting nih. Sakit ya? Enggak. Hai guys, balik lagi sama aku Cece dan Kevin di Tarabe Ijo. Nah, hari ini aku bakal bahas soal kura-kura jenis Siamese atau nama latinnya Mauremys revesi. Nah, ini dia. Dia itu adalah Chinese Pond Turtle. Jadi memang asalnya penyebarannya itu dari China, terus dari Taiwan, Hong Kong ke South Korea. Nah sebenarnya kalau misalnya dia itu familinya, aku lupa ya namanya. Familinya tuh kayak Geo something, nanti aku tulis aja di video ini. Dia tuh banyak, ada Vietnamese Pond Turtle, ada Chinese Pond Turtle, ada juga Japanese Pond Turtle. Jadi kayak Jepang tuh beda lagi gitu. Cuman balik lagi bentuk tubuh mereka memang mirip-mirip, bedanya cuman dari asalnya aja. Nah ini tuh udah umur berapa ya? Kurang lebih udah 2 tahunan. Ini kurang lebih udah 2 tahunan, sekitar 15 cm ya. Jadi kalau misalnya ukuran maksimal itu kalau kita udah captive itu sekitar 30 cm maksimal ukurannya. Dan kalau misalnya untuk lifespan-nya sekitar 20 tahunan. Nah ini aku punya Siamese yang kecil nih. Ini masih kecil banget. Mungkin umurnya belum ada 6 bulan ya. Iya. Masih kecil banget tuh. Dia jenis yang lama untuk besar. Ya, jenis yang lama untuk besar. Lucu banget guys, cili-cili guys. No. Aduh. Nah, ini aku taruh dulu ya, masih agak fragile. Nah, jadi kita bahas nih otonominya si Siamese ini. Dia tuh di bagian karapasnya sih polos aja warnanya ya. Tapi yang keren itu di bagian ini plastronnya. Ada kayak warna hijau-hijau kekuningan, sama di bagian kepalanya nih. Tuh. Kepalanya itu kayak ada garis-garis list kuningnya. Nah, uniknya adalah di karapasnya itu dia nggak, gimana ya ngomongnya, bertekstur ya. Jadi dia ada 2 garis ini lagi nih, kalian lihat nih, tuh. Jadi ada pundukan lagi 2. Habis itu di bagian tangannya itu ada kayak sisik gitu nih, tuh. Ini kukunya juga cukup tajam ya, dan di sela-sela kukunya masing-masing ada selaputnya. Nih kalian lihat ya, warnanya bagus banget, ada keunikan sendiri. Nah kalau misalnya kalian nanya dia tuh makannya apa sih, dia kenapa ke belakang begitu? Nah kalau dia makan tuh mirip sama kura-kura seperti biasanya, kayak makan serangga, ikan, udang, pelet juga makan. Dulu pas kecil dia lebih banyak makan serangga, ikan, udang, dan lain-lain. Tapi semakin besar, makin tua, dia tuh lebih banyak makan algae atau tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu pas gede itu, pas dia adult lebih bagi kalian yang pengen pelihara si Siamese ini tuh udah banyak banget di Indonesia ya, tersebar di mana-mana. Dan super banyak yang salah pelihara nih. Jadi kalau misalnya kalian tanya si Siamese ini apakah bisa ditaruh di akuarium bersama ikan-ikan lain, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena itu dia nggak jago berenang. Dia tuh lebih sering main di daratan. Di daratan kenapa? Kebalik. Oh ya ampun, ini lucu banget. Salva kayak dari tadi godok-godok mulu ya. Oke lanjut. Jadi dia nggak bisa di air dalam, dia di shallow water. Kalaupun air dalam, agak dalam, kalian harus kasih daratan buat dia basking. Karena dia kesehariannya adalah basking dan main di daratan gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau gabung sama ikan-ikan lain boleh, cuman ya pasti ikan yang kecil-kecil bakal dimakanin sama dia. Karena kan makanan utamanya dia makan ikan juga. Ini kalau misalnya yang kecil warnanya emang belum terlalu develop ya, kayak yang gede ini. Kalau yang ini tuh plastronnya emang unik banget ya. Ada segmentasi kuning-kuningnya. Jangan terlalu deket. Nah lanjut, aku punya yang mirip-mirip sama Siamese juga. Waktu itu di video pertama banget aku sempat sebut kalau misalnya aku punya Okadia. Nah kalau misalnya kalian lihat nih, mukanya memang mirip-mirip. Dia kalau misalnya kalau Okadia itu dia termasuk Chinese Striped Neck Turtle. Jadi kalau misalnya si Siamese tadi itu adalah Chinese Pond Turtle, ini adalah Chinese Striped Neck Turtle. Kalau nih aku bandingin aja deh langsung biar kalian ketara ya bedanya. Jadi sama-sama bagian kepalanya tuh ada corak. Cuman kalau misalnya si Okadia ini dia memang lebih coraknya tuh garis-garis. Jadi garis-garis tegas ya. Tapi kalau misalnya
Si Sinemis ini dia garisnya agak-agak bulat-bulat, lihat deh. Tuh, dari Carapace sih mirip-mirip ya. Nah, si Ocadia ini masih sering di treatment, lihat di Carapace-nya nggak terlalu bagus juga, jadi masih sering di treatment. Kalau ini udah bagus banget. Ini udah bagus banget ya, ini udah kemarin rajin banget treatmentnya. Nah, kalau Ocadia ini dia bagian pantat, bagian badan semua ada garis-garis. Oh, dari badan, habis itu ke tangan, ke leher, semua garis-garis. Ke kepala juga ada garis-garisnya. Jadi dia kayak garis-garis halus, warnanya kuning-kuning kehijauan. Dan dia tuh plastronnya warnanya lebih polos sih. Ada corak ini lucu, nih bulat-bulat. Ya, jadi sama-sama asal Chinese, cuman satunya dibilang striped neck turtle, satunya dibilang Chinese pond turtle. Nah, ini ukurannya kurang lebih kayak 12-13 cm. Umurnya berapa ya? 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Jadi memang kalian nggak, kalau misalnya pengen pelihara kura-kura yang nggak terlalu cepat gede, beda sama Unifilis kita ya. Itu kalau Unifilis dibandingin mereka ini aja udah kalah. Pelihara si Ocadia ini kalau nggak si Sinemis gitu, dan dia juga nggak perlu air banyak. Nah, Di sini aku punya Ocadia yang lebih besar, yang dari tadi rusuk ya, mau harus ditutup. Lucunya kalau kura-kura ini tuh kalau tumbuh tuh kayak badannya doang yang gede, tapi kepalanya nggak terlalu tumbuh banyak nih. Ini 25 cm ya mungkin ya. Mungkin 25 cm udah mau ukuran maksimal, dan dia umurnya berapa ya? Sekarang ini udah jalan mau ke tahun kelima. Tahun kelima tuh, masih segini-segini aja. Nih, makin gede makin kelihatan listnya. Ya, bagus ya motif-motifnya. Tuh. Garis-garis halusnya tuh. Ini udah mau deket ke size indukan. Iya, Iya. bener-bener udah gede bisa. banget ini. Sakit. Dia mah kukunya agak sakit sih, dan dia agak Nakal rusuk. ya? Tuh. Bagus ya ininya plastronnya. Iya. Oh lo lihat, kalau kalian lihat dari depan kepeknya bercorak, bagus banget ya. Nah, hari ini kenapa aku bahasnya Ocadia dan Sinemis? Jadi aku punya satu kura-kura yang adalah kura-kura hybrid kita sebutnya. Kenapa sih mereka kepalanya sampai belakang? Tuh, aku mau bahas kura-kura hybrid. Jadi dia adalah gabungan dari Ocadia dan Sinemis. Kita lihat ya. Nih, aku taruh dulu. Di sini dia, nih. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kepalanya tuh kepala Sinemis, tapi Ada motif-motif Ocadianya. Jadi oh iya benar. list besarnya. Ah iya benar juga ya. List besarnya itu ambil ke Sinemis. Nah, yang kecil-kecilnya ambil ke Ocadia. Nih, kalian lihat, bandingin deh. Kepalanya sama persis, cuma beda di motif aja gitu. Jadi kalau misalnya si Ocadia ini dia garis-garis halus, kalau misalnya yang hybrid ini agak gendut-gendut garisnya. Tuh. Dan yang Carapacenya sama. Iya. Carapacenya itu Carapace Ocadia. warna coklatnya itu ngambil dari Sinemis. Nah, Kalau motifnya ngambil ambil dari dari Ocadia. kalian Nah, lihat nih. plastronnya lebih ngambil ke Ocadia. Oh, ini Ocadia ya? Iya, dia Ocadia dan ini sih kayak lebih gabung ke Sinemis sih. No. Rusuh makanya. Gimana sih? Aduh. Pegangan. Heran deh. Dia harus ditutup, kalau nggak dia kabur. Iya, Jagoan kabur dia. Gua bandingin sama si Sinemisnya ya. Oh. Nih, jadi tuh dia kayak plasternya Gabung. belang-belang ya. Iya, belang-belang. Lucu ya. Jadi kalau si Sinemis ini plastronnya memang hitam dengan ada ada segmen-segmen kuning-kuningnya. Terus ini tuh kayak warnanya kayak gradasi gitu. Jadi ada coraknya, lucu deh. Tuh. Kalau Ocadia kan Carapacenya dia lebih hitam. Sedangkan si Sinemis lebih coklat. Nah, jadi ini warnanya warna Sinemis, tapi coraknya corak Ocadia. Nah, mungkin teman-teman pada nanya, kok bisa sih dikawin silang kayak gitu? Coba boleh diceritain oleh breedernya. Nih, hybrid. Jadi sebenarnya kalau ini bukan kita breed sendiri. Kalau yang ini, nah ini kita tuh sebenarnya rescue dari keadaan dia yang buruk banget karena dia udah shell rot dan lain-lain, mineral deposit juga. Nah,
possibility mereka itu buat menjadi hybrid itu lumayan besar, tapi agak sulit. Pertama karena mungkin mereka masih satu jenis, tapi beda lokality. Nah, possibility terbesarnya itu kenapa? Pada saat mereka itu kan suka nyebrang. Nyebrang. Berenangnya jauh, karena dia itu lumayan. Kalau si Ocadia ini, dia ini nggak bisa diam. Jadi dia hidupnya itu jalan cari makan. Gitu. Nah, mungkin ketemulah di satu perairan. Gitu. Di satu perairan, karena di daerah sana kan daratannya luas. Oh iya benar. Ya beda sama kita yang kepulauan kan. Iya benar. Nah mereka travel akhirnya ketemunya pasti mating season. Iya. Gitu. Nah mereka ini kan hunting untuk cari female. Gitu. Nah yang female ini sebenarnya agak lucu. Dia mau kawin tapi dia kabur dari male-nya. Gitu. Nah, mungkin ketemu pas jadilah possibility seperti ini kayak saya lihat deh. Nah lucu di Indonesia pun ini juga belum terlalu banyak, tapi ada beberapa yang juga udah punya gitu. Nah sayang banget kalau kita nggak urus. Iya ini gitu. kemarin Karena masih ini jelek hybrid banget ya. Tapi sekarang udah better banget, udah sembuh semua tuh bekas-bekas luka. Tadinya jamur semua, motifnya nggak kelihatan, warnanya putih. Iya, kasihan. Tapi di sini kita full treatment. cosplay pingsan. Ini jangan coba-coba. Ini kalau misalnya ngegigit tuh sakit ya guys, bisa Sakit berdarah mereka. ini. Sakit mereka. Karena mereka itu gigitnya bukan ditahan, mereka gigit sampai benar-benar Nyabik dia tarik, gitu ya? dia tarik karena palanya itu bisa masuk dalam Nah banget. iya, yang dia kan apa ya namanya ya? Short neck turtle ya? Iya. Ya, jadi yang dia kepalanya bisa langsung masuk ke dalam tempurungnya Coba aja untuk masukin. tuh. Jadi dia bisa nyabik, terus dia langsung tarik. masuk gitu. Jadi pasti berdarah sih, nggak mungkin nggak. Tapi jarang banget kasusnya mereka Iya sih. gigit sih. Aduh, ini satu nih. Tuh, lihat tuh. Aduh. Emang kelakuan kura-kura tuh ada-ada aja ya. Nah, aku tuh baru sadar juga, ternyata tuh motif-motif yang ada di leher dan di badannya tuh ada di matanya. Kalian lihat? Iya, tuh. Ya, ada di matanya loh. Ini keren banget. Aku baru sadar. Oh. Sementara yang lain coba kasih lihat. Kalau yang lain itu, ini juga ada si Ocadia ya. Cuman dia motifnya tuh cuman kayak garis hitam Garis, aja. ya. Nah kalau si Sinemis, Sinemis ini paling keren sih menurut aku. Terus dia paling pinter loh. oh Sinemis Dia, juga. dia pinter dia. Sayang lihat sayang. Ya lah ya mau. Yang satu juga. Ini gede banget, dia gede banget. Coba sama telapak kamu deh. Kita kan tingginya sama 170. Kenapa dia bersuara? Hah? Dia masih sering bersuara. Oh, Gitu. kayak enggak dia kayak gitu. Iya, dia jago dia kalau mau minta makan. Nanti kita kasih lihat ya kalau dia mau minta makan ke kita. Pinter dia manjat-manjat, lihat ke kita. Dia interaktif lah ya. Interaktif banget ya. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, kalian yang penasaran kura-kura tuh punya gigi atau enggak? Dia nggak punya gigi ya. Cuman harus video yang lebih deket sih. Dia tuh ada semacam kayak rahangnya tuh tajam gitu nih. Kalian harus lihat Ada lebih deket deh. gerigi-gerigi. Iya, ada gerigi-geriginya. Nah itu tuh kayak kuku. Tuh. Ya. Ya kebalik. Terus banget. Nah jadi memang dia diem. Diam. Dia nggak takut. Nggak takut dia. Mereka tuh mentalnya tuh hebat daripada kura-kura lain. Kenapa? Mental terhebat mereka. Dia tuh nggak takut dia. Nggak takut manusia ya? Nggak takut, kan banyak yang piara di indoor rumah. Jadi benar-benar dia di rendamnya paling cuma 3 hari sekali. Soalnya emang dia nggak butuh, dia kan semi akuatik dan lebih sering ada di daratan. Iya. Jadi nggak perlu sering-sering rendeman. Justru dia butuhnya sering-sering basking. Iya. Makanya di kolam dia itu kecil airnya. Oh ya, kita mau kasih lihat kolamnya ya. Yuk. Nah jadi kemarin ini kebetulan semuanya disetting ulang ya. Ini ada beberapa yang dipindah gitu. Si Unifilis kita pindah-pindah yang kecil sama yang kecil. Ini yang gede-gede nih gabung tuh, gede-gede semua. Karena ukurannya udah beda jauh, parah. Nah, ini tempat nungguin dia. makanan tuh. Iya, tempat dia basking. Nih, nah ini ada tanaman apa ya namanya?
ada sirih gading sama enceng gondok. Nah, ini dia paling sering ngikutin orang nih. Coba kamu kasih tahan kamu deh. Tuh. Datang dia. Nih, kita Buang nih. Kasih lihat lagi. Noh, datang dia. ngajak main ya. Main. Nah, ini si kolam. Nih kolamnya yang kita apa dia ya? tadi ini rapi banget, tapi hancur semua tuh. Oh, Lihat enceng gitu. gondoknya hancur. Ini aku bilang tadi, dia makin gede tuh makin dia tuh demennya algae. Kalau misalnya di luar sana, kalau misalnya di sini ya kayak tanaman-tanaman gitu. Iya. Tuh, makanya digigit-gigitin. Dibandingkan ini ya, nggak terlalu banyak digigitin ini ya. hancur ini. Ini Karena mereka nggak akan makan ini. Ini enceng gondok ya? Iya, enceng gondok. Tuh, nih. Habis itu sirih gading. Nggak mau. Tuh. Nah, ini kan sebenarnya airnya cukup dalam. Cuman kita taruh si batu-batu ini nih, tempat dia ngasok lah namanya ya. Benar, tempat dia ngaso. Nah, Tempat dia tapi ngaso. ada fun fact juga, kadang dia ini kita lepasin outdoor di batu-batuan di Iya, sini. biar dia Nah, jalan-jalan. tempat dia itu ngaso di belakang situ tuh. Nih, di belakang sini nih. Nah, di sini udah bukan daratan kasar lagi. Itu udah ada kokol khas semua. Nah, dia ngumpet di belakang situ biasanya. Nah, coba kamu ambil, kamu taruh situ deh. Iya. Dia langsung lari ke situ. Karena dia aktif banget. Dia aktif banget. Dia emang mainnya di situ. Kok tuh diam biasanya? Oh, dia ini. Nggak mau. Oh. Tuh, lucu ya kayak kura-kura darat. Dia emang Kayak sukanya kura-kura darat. kita sering lepasin. Tuh, dia tuh mau gigit. Aku tuh males, dia tuh no. Dia kadang mau hajar, mau gigit Kebalik dong kalau video ini begitu. Iya, aku sampai muter-muter tuh. Aku sengaja ini, aku isi batu semua. Oh, soalnya dia takut nyelip ya? Dia nyelip, kasihan. Tuh. Kurang sayang apa, kita sampai rombak semua buat Iya, dia. makanya. Muat, biarin aja. No. Dia pintar Ngotot banget. Iya. Lucu ya kayak kura-kura darat. Iya, no. Mana sakit. Oh, dia mau masuk ke sana, saya nggak mau berdiri deh. Dia pasti ke sana. Beberapa kali tuh. Tuh kan. Cepet banget ya jalannya ya? Jadi dia balik tuh. Udah dia main di situ udah ngaso tuh, duduk-duduk tuh. Pantatnya doang kelihatan. Nah, kita pengen coba kasih makan mereka. Tadi aku udah lepasin ke kolamnya ini. Sebenarnya tadi pagi udah kasih makan sih, cuman kita mau kasih lihat kalian gitu. Nah, Seberapa nafsunya mereka kalau nyium bau pelet ini kalau udah nyentuh air. Nah, jadi aku pengen cerita dikit tentang Tara Pro ini. Banyak yang nanyain, Ci, soal racikan si Tara Pro ini. Nah, ini tuh sebenarnya awalnya racikan dari Kak Radit yang udah pernah aku ajak ngobrol sebelumnya di video sebelumnya. Dia tuh bukan supply ke toko-toko, dia tuh supply-nya biasa ke breeder. Jadi kalian nggak bakal bisa dapetin di tempat lain gitu. Nah, dan bayangkan si Kak Radit ini juga ekspor ke luar negeri. Iya, ke gitu. Jerman, Ya, ke gitu Jerman, lah. Cina, sama Hong Kong. Jadi emang nggak didistribusi di Indonesia. Nah, coba. Tapi setelah kita lobby lumayan kan kalian bisa cobain lah. Kita Iya. lobby kan, dan kita kan juga bangun Tara B ini sama Kak Radit juga. Cuma Iya. Kak Radit nggak terlalu pengen di depan kamera ya, Iya. jadi kita berdua aja gitu. Nah, jadilah si Tara Pro ini. Apa sih perbedaan Tara Pro daripada pelet-pelet lain? Ini tuh 90% protein. Jadi aku pernah bahas kalau misalnya Unifilis aku tuh maunya makan ikan dan udang doang. Cuman kita tuh ngerasa terlalu ribet kalau misalnya kita harus siapin fresh terus kan, beli-beli terus kan. Jadi yang kering aja dan gampang di store gitu. Si Tara Pro ini namanya Protein to Progress. Dia tuh ada kandungannya udang air tawar, kulit udang laut, dan ini tuh pokoknya Kak Radit yang bikin dah, dia yang cetak sendiri, aku juga. baunya, review baunya dong. Baunya tuh jangan dicoba ya guys. Ini baunya tuh bener-bener bau banget karena kita pakai Pesing si Radit itu ada pakai 3 jenis ikan. Terus ada udangnya itu air tawar ya, nggak boleh air laut. Iya. Nah, yang boleh dipakai dari udang air laut itu cuma satu, kulitnya doang. Iya benar, jadi cuman ada kulit udang laut. Selain ada kandungan proteinnya, dia ada kandungan seratnya juga. Jadi ada frog bit, ada enceng gondok, campuran deh, kalian bisa lihat. Ya, di jadi belakang. tanaman-tanaman ini nggak akan rusak kalau kita kasih mereka ini karena tanaman-tanaman air itu udah include di sini. Ada spirulina sama ada color enchants-nya. Iya. Nah, kandungan terbesarnya itu sebenarnya datang dari daging ayam sama daging ikan.
sama juga dari sotong dan keong atau Iya. bekicot. Karena itu kan pakan sumber protein utama buat mereka. Nah bayangin aja ada bau bekicot, sotong, ikan. Bau banget. Iya, Ini bau ikan-ikan banget. busuk semuanya itu. Coba kita tes ke mereka rebutannya gimana. Ya, itu pada Sedikit. nungguin. Nah, udah pada nungguin. Lihat ya. Ini kemarin ini kita kasih makannya ikan udang ya? Iya. Ini makannya pelet ya? Iya, lihat Ternyata tuh. kencengan yang ini ya? Oh ya, malah kencengan peletnya dari si Mas Radit ya. Iya. Warnanya, lihat tuh. Cuman emang kalau dari warna dia kuningnya lebih kuning agak oranye ya? Iya, Agak pucat. kalau ini agak pucat. Cuma kalau misalnya untuk boost pertumbuhan dan metabolisme sih oke banget ya. Iya, Tara Pro. perbedaannya itu cuma 1 bulan, tapi jauh banget. Nah, ini yang kita kasih udang sama ayam. Ini yang kita pakai pelet Tara Pro. Protein to Progress. Kalau udah habis aja, baru Iya. ngomong berapa detik ini habis mereka, aja. kita lagi syuting, mereka tuh dari tadi tuh nungguin nih, apalagi yang gini nih. Kasih lagi deh. Kasih sedikit lagi aja, yang banyak-banyak. Sehari sebenarnya berapa kali Ini sih? soal protein, udah cukup, proteinnya tinggi. Sehari berapa kali? Sehari itu kalau buat progres sebenarnya tergantung. Kalau buat progres warna itu nggak boleh terlalu sering kasih makan. Cuma kalau kita prosesnya pembesaran kayak kita sekarang, kenapa banyak yang airnya nanya airnya kok tinggi-tinggi banget gitu. Nah karena mereka difokuskan untuk pembesaran, jadi gerak terus. Rebutan nggak boleh. Iya, rebusan nggak boleh gigit-gigit. Tuh, lihat tuh. Ini juga Sampai lebih ke rusuh nih. ketek-ketek dicari-cari. Tuh, mereka tuh makannya banyak banget. Oh, si Nemis. Itu udah ngapain putih. tuh dia? Guys, segitu aja video hari ini soal si Sinemis Ocaria dan kura-kura hybrid aku tadi. Jangan lupa subscribe Tara Bejo dan juga follow Instagram dan TikTok Tara Bejo. Kalau misalnya kalian kepo nih sama si Tara Pro, silakan langsung cek di marketplace favorit kalian ya. See you in the next video. Dadah. Tungguin deh. Dia udah tahu kalau dia itu langganan Tara Pro, dia nggak mau yang lain, maunya Tara Pro doang. Nih. Ayo langsung. Ini mah dia nggak kenyang, Rut. Kerupuk buat dia ini mah. Udah nggak bakal berhenti, kamu kasih lagi aja, nggak bakal berhenti dia. Sekali makan 3 butir. Kali makan 3-4 butir. Ih, ada yang lagi skut. Dut, Ah, jadi kura-kura Radit tuh baru neta semua. terus Ada yang kamu mau banget. apaan tuh? Kan kamu lihat ada kura-kura pipi putih, Ah, ya kan? Nih dari dia nih. ih lucu amat cili-cili. Tadi dia dari sana tiba-tiba ngasih. Ih, oh ini baru Ini baru hybrid banget, ya. ini baru banget ini. Lucu banget. Notas tuh pipi putih. Ih lucu deh. Jadi kita ada nama koleksi satu nih di Iya. Tarabe, di pipi Dan putih. pipi putih itu susah banget ya breednya. Oh iya ya. Iya. Tapi dia lebih mahal dibandingkan damer gitu-gitu ya. Kalau babynya ini sih mahal. Kalau si Radit ini kan dia supply sampai ke Malaysia, Hong Kong. Ih lucu banget deh. Lihat Iya, deh. lucu banget dia. Hitam Kecil full, abis itu lihat bawahnya nih. Iya. Dia galak gak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak, lucu dia. Lucu banget.